Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan semoga dalam lindungan yang maha kuasa. Sebuah cerita realita hidup yang akan saya bawakan kali ini tentang seorang pria yang menangis melihat kekasihnya yang telah lama menghilang. Dan coba bantu channel saya dengan cara like dan subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi menceritakan kisah-kisah yang ada untuk Anda dengarkan. Pria tua menangis setelah mengenali kekasihnya yang hilang 50 tahun yang lalu. Mengaduk-ngaduk tempat sampah. Keadaan menyebabkan dua kekasih sekolah menengah tidak pernah bertemu lagi. Suatu hari 50 tahun kemudian pria itu menangis tersendu-sendu setelah menyadari kekasihnya telah mencari makan di tempat sampah. Di balik setiap kisah cinta yang gagal adalah kisah tak terhitung tentang rasa sakit patah hati dan keinginan yang tidak terpenuhi untuk bersatu dalam hidup. Tapi kisah cinta Rehat yang berusia 80 tahun sedikit lebih dari itu. Dia menutup matanya yang berkaca-kaca dan tenggelam ke dalam bantalnya, memikirkan kekasihnya, Iris. Sudah 50 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu sayang. Aku masih belum bisa melupakanmu. Kemana kamu meninggalkanku dan pergi? Kamu telah berjanji untuk datang untukku, tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah menulis surat kepadaku. Setelah itu, Richard masih berjuang dan dengan putus asa menunggu kekasih SMA-nya, Iris yang terakhir dilihatnya saat menciumnya selama tinggal di bandara pada tahun 1972. Sudah 50 tahun yang melelahkan sejak saat itu. Iris tidak pernah kembali, tetapi Richard tidak kehilangan harapan. Di suatu tempat di hatinya, dia masih memiliki harapan untuk bertemu dengannya. Tapi kenapa Iris tiba-tiba berhenti menulis surat kepadaku, Richard? Mereka jatuh cinta. Tapi apa yang membuatnya melupakannya? Apakah dia mengkhianatinya? Atau apakah itu hal lainnya yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Richard yang malang? Richard dan Iris bertemu di tahun pertama sekolah menengah pada tahun 1960-an. Ketika mereka pertama kali duduk bersebelahan, mereka tidak menafsirkan bahwa mereka akan segera membaik babak baru yang disebut cinta dalam hidup mereka. Iris jatuh cinta dengan selera, humor dan senyum berlesung pipit Richard. Richard juga membalas perasaan Iris kepadanya karena dia tahu dialah orangnya. Apa yang dimulai sebagai persahabatan segera memicu kejadian kisah cinta klasik. Richard akan bersepeda lebih awal ke sekolah untuk bertemu pacarnya dan menghabiskan waktu bersamanya. Mereka pergi ke sekolah seminggu kemudian, bertemu setiap malam di malam pertama dengan dalih mengajak anjing mereka berjalan-jalan dan berusaha semaksimal mungkin untuk merayakan cinta dongeng mereka. Orang bisa dengan mudah melihat bahwa pasangan itu sedang jatuh cinta. Segera hal-hal mulai menjadi instan ketika Richard dan Iris merencanakan masa depan mereka bersama. Setelah berbagi ciuman penuh gairah pada hari Valentine 1972 di luar rumah Iris, sementara tidak ada yang menonton. "Aku mencintaimu," kata Richard berlutut secara dramatis dengan mawar merah favorit Iris di tangannya. "Apakah kamu akan menjadi milikku?" Pada awalnya pasangan itu tertawa terbahak-bahak. Iris menerima buketnya, tetapi tidak bisa tersenyum lebih jauh. Dia dengan menyakitkan mengungkapkan tentang pindahnya ke negara bagian lain dengan orang tuanya karena pekerjaan sang ayah. "Aku mencoba meyakinkan orang tuaku untuk menempatkan aku di asrama di sekolah kita sampai aku menyelesaikan ujianku dan kemudian mengirimku ke perguruan tinggi lokal di sini. Tetapi mereka ingin aku pergi bersama mereka. Aku sangat sedih dan akan merindukanmu." Ishak, Iris.
Richard hancur dan memiliki rencana untuk bersatu dengannya lagi di negara bagian lain di mana Iris pindah. Tidak masalah jika kamu tidak bisa tinggal di sini, aku bisa datang kepadamu. Dia tertawa. Aku akan bergabung dengan perguruan tinggi yang kamu tuju dan tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Iris menghela napas lega dan mereka berencana untuk pergi ke perguruan tinggi yang sama. Tapi takdir, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan ada di depan mereka. Dengan hanya 3 bulan tersisa ujian tahun senior mereka, Iris pindah ke negara bagian lain bersama orang tuanya, berjanji untuk menulis surat kepada Richard. Itu satu-satunya cara mereka tetap berhubungan. Seminggu kemudian setelah hari Valentine 1972, Richard pergi ke bandara untuk menemui pacarnya dan menciumnya sambil mengucapkan selamat tinggal. Itu adalah momen yang menyentak air mata bagi mereka berdua. Mereka berpelukan dan berciuman, berjanji satu sama lain bahwa mereka akan segera bertemu. Tapi siapa yang tahu jika ini adalah menjadi pertemuan terakhir untuk mereka dan mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Beberapa hari setelah berpisah, Richard mendapat surat pertama dari Iris. Dia sangat senang dan terus membaca apa yang telah ditulisnya, kata demi kata lebih dari 100 kata. Dia memberitahu orang tuanya tentang rencananya untuk menikahi Iris setelah lulus. Untungnya mereka mendukung. Hari-hari terus berlalu dan Richard terus menerima lebih banyak surat dari Iris. 6 bulan menghilang seperti di udara tipis sebelum dia menyadarinya. Dan segera sudah waktunya untuk bergabung dengan perguruan tinggi di negara bagian lain, tempat Iris tinggal. Hati Richard mulai berpacu untuk bertemu dengan kekasihnya. 6 bulan ini terasa seperti 6 dekade. Tanpa dia terbang ke negara bagian. Dia tinggal dan tidak sadar untuk pergi ke perguruan tinggi dan bersatu kembali dengannya. Iris sayangku, aku datang untukmu, gumamnya sambil naik taksi ke kampus. Sebelum memasuki kelasnya, Richard dengan cemas mencari nama Iris di depan papan pengumuman. Tapi namanya tidak ada. Dia berasumsi mungkin ada kesalahan dan memasuki kelasnya. Berharap bertemu dengannya di sana karena mereka berencana untuk mengambil jurusan yang sama. Sayangnya Iris tidak muncul dan kehadirannya sudah berakhir. Patah hati dan kecewa, Richard pergi ke suatu ruangan kelas tahun pertama untuk melihat apakah Iris ada di suatu tempat. Tapi ternyata tidak ada. Richard tidak kehilangan harapan dan pergi ke alamatnya. Iya, ada yang bisa saya bantu, seorang wanita yang lebih tua menjawab Richard, yang berdiri gelisah di ambang pintu. Dia mengintip ke dalam, tetapi Iris tidak ada di sana. Dan wanita itu tidak berhubungan dengannya karena dia mengenal orang tuanya dengan baik. Saya teman Iris dan saya datang untuk menemuinya. Apakah dia ada di dalam? Bisakah saya bertemu dengannya? Dia bertanya khawatir. Wanita itu mengerutkan kening dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang dengan nama Iris yang tinggal di sana. Tapi saya biasa mendapat surat darinya yang dikirim dari alamat ini. Sudah sebulan sejak dia menulis surat kepada saya. Tolong saya tahu dia ada di sana. Wanita itu mengasihani Richard dan mengatakan kepadanya bahwa mereka baru di tempat yang lain. Saya pikir orang yang ingin Anda temui pasti pernah tinggal di sini sebelumnya. Kami membeli rumah ini sebulan yang lalu, katanya. Apakah Anda tahu kemana keluarganya itu pindah? Dia bertanya kepadanya, air mata mengalir di matanya. Tidak, saya minta maaf. Tetapi saya tidak mengenal mereka. Suami saya mungkin sudah tua, tetapi dia meninggal 2 minggu yang lalu. Saya tidak yakin apakah saya dapat membantu Anda, anak muda. Wanita itu tidak memiliki rincian lebih lanjut untuk di bagian dan mengirim Richard yang sangat-sangat kecewa. Richard tidak bisa fokus pada studinya. Dia terus mencari Iris kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukannya. Dia bahkan menelepon orang tuanya dan meminta mereka untuk memeriksa rumah lamanya di kampung halamannya.
Patah hatinya berlipat ganda ketika mereka memberitahunya bahwa rumah Iris sudah lama tak ditinggali olehnya. Kemana dia pergi Tuhan? Bagaimana aku bisa menemukannya? Dia menangis. Richard yang malang menghabiskan beberapa bulan terbelah antara menemukan Iris dan berkonsentrasi pada gelarnya. Suatu hari ketika dia tidak mengharapkannya, dia mendapat surat dari orang tua Iris. Dia terus membacanya berulang-ulang, 100 kali, dan setiap kalinya jantungnya berdebar lebih cepat, ingin berhenti berdetak. Itu berbunyi, "Richard yang terhormat, kami minta maaf. Putri kami Iris sakit selama beberapa bulan terakhir dan meninggal minggu lalu. Akan lebih baik jika Anda tidak datang mencarinya. Selamat tinggal." Itu tidak cocok dengan Richard. Sebagian dari dirinya mati membaca surat ini. Tetapi sebagian lainnya menolak untuk menerima apa yang tertulis. Dia menulis kembali ke orang tua Iris untuk rincian, tetapi mereka tidak pernah menanggapi. Dia bahkan melacak alamat mereka dan pergi ke sana hanya untuk menemukan. "Iris, apa yang terjadi padamu? Di mana kamu?" teriakannya di ambang pintu. Richard tidak bisa benar-benar move on dari trauma itu, tetapi dia berusaha keras untuk melakukannya. Dia lulus, menemukan pekerjaan dan melanjutkan hidup. 50 tahun telah berlalu, tetapi dia masih belum sepenuhnya keluar dari patah hati. Banyak yang telah berubah dalam 5 dekade ini, tetapi cinta Richard pada Iris tetap abadi selamanya. Dia tidak pernah menikah dengan siapapun dan memilih untuk tetap melajang. Suatu hari dia pindah kembali ke kampung halamannya dan memutuskan untuk mengunjungi rumah tua tempat Iris pernah tinggal. "Disinilah aku menciummu di hari Valentine," Ishak berdiri di luar balkonnya. Rumah itu kosong, tampaknya dihantui oleh kenangan-kenangan klasik. Tawa Richard dan Iris, pertemuan rahasia mereka, dan gairah mencium. Mengetahui dia tidak akan menemukan siapapun di sana, Richard pergi ke ambang pintu dan mengintip ke dalam rumah yang ditinggalkannya. Dia berharap Iris akan menjawab ketakutannya di pintu itu, seperti lamunan yang tidak akan pernah terjadi dalam kenyataan. Richard berjalan pergi ke jalan terisak-isak ketika dia melihat seorang wanita tua mengaduk-aduk tempat sampah di sebelah jalan. Di balik kerutan kotoran dan rambut perubannya, Richard masih bisa mengenali wajah itu. Itu adalah Iris. "Iris, cintaku." Dia menangis dan berlari ke arah Iris. "Ya Tuhan, apa aku masih hidup untuk melihatnya seperti ini?" Iris menghentikan apapun yang dia lakukan dan berbalik menangis. Dia masih bisa mengenali suatu itu dan berdiri membeku di trotoar Richard. Menangis. Richard berlutut di sampingnya dan menangis sangat-sangat lama, memeluknya. "Sayang, di mana kamu selama ini? Aku mencarimu kemana-mana, tapi tidak sama sekali menemukanmu. Apa yang terjadi padamu?" seru Richard. Kemudian dia mendengar kebenaran penting terungkap, menghancurkan hatinya. "Orang tuaku melihat kita berciuman di hari Valentine dan mengetahui hubungan kita," ungkap Iris. "Apa yang terjadi kemudian?" tanya Richard, penasaran untuk mengumpulkan 50 tahun yang telah hilang. "Kita pindah ke negara bagian lain dan aku hampir akan mendaftar di perguruan ketika mereka memergoki aku mengirim surat kepadamu. Mereka mengetahui rencana kita untuk bertemu di perguruan tinggi dan buru-buru membawa aku ke negara bagian lain." Ternyata orang tua Iris selalu tidak setuju dengan hubungannya dengan Richard. Penasaran untuk mengumpulkan, "Kita pindah ke negara bagian lain dan aku hampir akan mendaftar ke perguruan lain ketika mereka memergoki aku mengirim surat kepadamu. Mereka mengetahui rencana kita untuk bertemu di perguruan tinggi dan buru-buru membawa aku ke negara bagian lain." Ternyata orang tua Iris selalu tidak setuju dengan hubungan mereka. Mereka menghentikan tahun seniornya dan pindah ke negara bagian yang berbeda. Dengan asumsi itu aku mengakhiri hubungan dengan dia. Tetapi setelah mengetahui rencana mereka untuk bertemu di perguruan tinggi,
Mereka pindah dari sana dan melarang Iris menulis surat kepada Richard kembali. Aku mengirimmu surat secara diam-diam. Tapi entah bagaimana orang tuaku mengetahuinya dan mencegahnya untuk dikirim Ishak Iris. Beberapa tahun kemudian mereka meninggal. Aku ingin menghubungimu, tapi aku kehilangan alamatmu. Aku tidak bisa melacakmu di kampusmu, karena aku lulus dan pindah. Hati Richard tenggelam semakin dia mendengar. Lalu aku kembali ke kota ini, berharap kita akan bertemu suatu hari nanti. Aku bahkan pergi ke rumahmu, tapi selalu terkunci. Aku mulai berkeliaran di jalan dengan mencarimu untuk bertemu dengan Ishak. Aku tidak bisa kembali ke rumahku di sini karena orang tuaku telah menjualnya kepada orang lain dan tidak ada yang tinggal di sana. Untuk waktu yang sangat lama aku tinggal di jalanan dan makan sisa makanan orang di tempat sampah. Aku menunggumu selama bertahun-tahun. Richard tetap terdiam dan hanya menangis. Aku baru saja pindah kembali ke kampung halamanku. Rumahku tetap terkunci selama bertahun-tahun setelah orang tuaku meninggal. Aku seharusnya sudah kembali sejak lama. Aku minta maaf karena membuat kamu lama menunggu. Dia membantu Iris bangun dan memeluknya. Mari kita pulang, katanya saat mereka berbalik dan berjalan menuju tempat mereka. Richard dan Iris mulai hidup bersama, menebus 50 tahun yang telah hilang. Waktu dan usia tidak masalah dalam cinta, dan pasangan ini menunjukkan tujuan bersama untuk menjalani sisa hidup mereka bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta sejati selalu memiliki akhir. Richard dan Iris tidak dapat bertemu selama 50 tahun karena sebuah keadaan, tapi takdir mendekatkan mereka kembali. Karena cinta mereka benar, mereka tidak melupakan satu sama lain dan mengabdikan diri pada hubungan mereka. Jangan pernah kehilangan harapan dan keyakinan dalam hidup. Meski tidak bertemu kekasihnya selama 50 tahun, Richard tidak putus asa. Setelah pindah kembali ke kampung halamannya, dia mengunjungi rumahnya. Tahu dia hanya akan melihatnya ditinggalkan. Upayanya tulus akhirnya membantunya berdamai dengan yang telah lama hilang setelah dia bertemu dengannya di jalan. Semoga cerita ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.